Oke, apa itu huruf kapital? Yang pertama yang akan kita bahas, mengapa huruf kapital itu menjadi sangat penting. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Lalu, kita juga akan membahas pada kata apa saja huruf kapital akan digunakan. Selanjutnya, ada penggunaan huruf kapital pada singkatan dan akronim. Dan yang terakhir yang kita bahas adalah apa saja kesalahan umum yang sering terjadi dalam penggunaan huruf kapital. Selanjutnya, apa itu huruf kapital? Ayo kita pelajari sama-sama. Huruf kapital adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam proses sebuah penulisan. Karena penggunaan huruf kapital akan sangat berpengaruh pada makna dari kata yang akan digunakan saat kita menuliskan sebuah kalimat. Contohnya seperti jika kita huruf kapital itu akan sangat membantu kita dalam suatu penulisan kata untuk menyampaikan pesan yang akan kita sampaikan kepada pembaca, agar membuat pembaca tidak bingung dan paham maksud apa yang akan kita sampaikan. Nah, pertama kita akan membahas tentang penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Seperti yang kalian tahu, seringkali kita menemukan bahwa ketika kita membaca buku, novel, atau berita dalam surat kabar, itu awal kalimat yang kita baca selalu diawali dengan huruf kapital. Umumnya, huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat pada suatu proses penulisan karena huruf kapital sendiri dapat berfungsi sebagai isyarat kepada pembaca bahwa sebuah kalimat atau sebuah kata telah dimulai. Contohnya, seperti yang ada pada slide ini, saya suka membaca. Kalimat di atas merupakan contoh yang salah. Mengapa salah? Karena awal kalimat dalam contoh tersebut, kata saya menggunakan huruf kecil, tidak menggunakan huruf kapital. Contoh penulisan yang benar kita lihat pada bagian bawah. Saya suka membaca. Itu merupakan contoh yang benar karena awal kalimat atau saat membuat awal sebuah kalimat itu diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, pada kata apa saja huruf kapital dapat kita gunakan seperti pada nama orang, tempat, dan lembaga. Banyak sekali orang-orang yang salah dalam menuliskan sebuah nama seseorang, tempat, atau suatu lembaga dengan menuliskan huruf kecil. Karena kesalahan dalam penulisan huruf kapital dapat membuat kalimat yang ambigu dan membuat kita salah memahami makna dari kalimat tersebut. Penggunaannya berfungsi juga untuk menunjukkan penghormatan atau kejelasan dari sebuah nama, tempat, atau lembaga yang akan kita tuliskan. Contohnya dapat kita lihat dalam slide ini. Perkenalkan, nama saya Echa. Saya berasal dari Jakarta. Saya seorang mahasiswa di Universitas Indraprasta. Dapat kita lihat di situ nama Echa diawali dengan huruf E yang memberitahukan kepada pembaca bahwa Echa ini merupakan sebuah nama dari seseorang. Dan Jakarta juga menggunakan huruf kapital, diawali dengan huruf kapital untuk menunjukkan bahwa itu adalah sebuah kota atau tempat. Dan saya seorang mahasiswa di Universitas Indraprasta. Itu menunjukkan tempat atau bisa kita sebut juga sebagai lembaga yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah universitas yang bernama Universitas Indraprasta. Slide selanjutnya, kapital juga digunakan dalam penggunaan nama gelar, jabatan, dan sapaan hormat. Huruf kapital pada gelar, sapaan, atau jabatan resmi digunakan hanya pada saat konteks sapaan hormat atau bagian dari nama resmi tidak untuk keterangan umum. Dapat kita lihat langsung contohnya seperti ini. Pak dosen sedang menjelaskan materi. Dalam kalimat ini, kita menggunakan huruf kapital pada kalimat Pak dosen, bahwa kalimat itu ditujukan sebagai gelar dan sebagai bentuk penghormatan kita kepada seseorang yang di sini dijelaskan dosen. Maka di sini menggunakan huruf kapital. Ada pula contoh selanjutnya, materi sedang dijelaskan oleh dosen itu. Kata dosen di sini tidak menggunakan huruf kapital karena tidak bermaksud untuk menunjukkan sapaan hormat atau menjelaskan dari gelar seseorang, hanya untuk menjelaskan bahwa materi itu sedang dijelaskan oleh dosen. Selanjutnya, di sini huruf kapital selain digunakan untuk nama, penghormatan, juga digunakan untuk singkatan dan akronim. Huruf kapital digunakan dalam singkatan atau akronim dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca bahwa kata tersebut merupakan suatu singkatan atau suatu akronim. Contohnya dapat kita lihat sendiri.
Dan banyak pula kita sering temukan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan kata UNICEF. UNICEF itu merupakan singkatan, makanya dia ditulis dengan huruf kapital semua. Selanjutnya ada NASA, lalu ada DPR. DPR merupakan singkatan yang artinya Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, disingkat dengan menggunakan huruf kapital, huruf DPR. Selanjutnya ada DPD, MA, PMI, dan masih banyak lagi. Huruf kapital juga digunakan dalam judul buku, judul lagu, dan sebuah judul film. Pada setiap awal kata, kecuali penggunaan kata hubung atau kata depan. Seringkali juga kita dapat menemukan dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali kita melihat judul lagu yang sering kita dengarkan. Contohnya seperti About You, itu menggunakan huruf kapital pada awal kalimatnya. Lalu, untuk contoh film, kita bisa lihat pada film Titanic. Dan pada film-film lainnya, coba bisa kalian perhatikan bahwa semua film yang kita tonton itu judulnya diawali dengan menggunakan huruf kapital. Buku-buku yang mungkin kita baca juga diawali oleh huruf kapital. Contohnya yang saya berikan adalah Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Dan masih banyak contoh buku lainnya. Terakhir, kesalahan umum yang sering terjadi dalam penggunaan huruf kapital. Banyak dari kita yang kerap masih salah dalam menggunakan suatu huruf kapital. Di sini, agar kita dapat lebih memahaminya, dan untuk mempraktikkan materi yang telah kita jelaskan tadi, bisa kita lihat di sini. Saya memberikan dua contoh benar dan salah. Di bawah ini ada contoh benar, nama Agus Widodo. Nah, dalam penggunaan ini benar karena huruf pertama yang diawali itu menggunakan huruf kapital dan Agus Widodo merupakan nama dari seseorang. Yang salahnya, nama Agus Widodo. Kata tersebut salah karena tidak menggunakan huruf kapital pada sebuah nama dan awal kalimat. Selanjutnya, kita bisa lihat juga pada isi Yogyakarta. Itu benar, kata isi ditulis menggunakan huruf kapital karena merupakan suatu singkatan dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dan isi Yogyakarta yang kita lihat di sebelah kanan itu kata yang salah karena singkatan isi tidak menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, kita bisa lihat juga pada lagu dengan judul Rayuan Perempuan Gila yang dinyanyikan oleh Nadine Amiza, itu merupakan huruf yang benar karena diawali dengan huruf kapital karena kalimat tersebut merupakan judul dari sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Nadine Amiza. Nadine Amiza benar karena itu penulisan sebuah nama seseorang yang diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, yang salah, kita dapat melihat huruf yang salah, Rayuan Perempuan Gila, dinyanyikan oleh Nadine Amiza. Itu merupakan contoh yang salah karena tidak menggunakan huruf kapital. Dan mungkin kita sebagai pembaca, karena itu tidak menggunakan huruf kapital, kita bisa menafsirkan arti dari kalimat tersebut dalam hal lain atau dalam konteks lain. Dan kita juga sebagai pembaca mungkin akan kurang tahu bahwa kalimat tersebut merupakan judul dari sebuah lagu. Bisa saja jika tidak menggunakan huruf kapital, itu mungkin bisa menjadi sebuah kalimat, kalimat tengah atau apapun itu, tapi ketika kita gunakan huruf kapital, kita dapat mengetahui bahwa kalimat tersebut adalah judul sebuah lagu. Penutup, ayo kita gunakan huruf kapital dengan baik dan benar. Huruf kapital bukan hanya sekadar aturan atau sebatas kaidah penulisan, tetapi huruf kapital membantu kita menulis dengan rapi dan jelas. Yuk, mulai sekarang, mari kita terapkan menulis dengan baik dan benar, agar pesan atau informasi yang kita tulis tersampaikan kepada pembaca dengan benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.